Hadirin yang saya hormati, saya ingin memberitahukan bahwa acara ini telah didukung atau disponsori oleh Semangat Sedekah Menebar Manfaat, Indomaret, Amanah Perintis Klaten. Saya selaku perwakilan ingin mengucapkan kepada sponsor-sponsor tersebut ucapan terima kasih. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Trono yang kami hormati Ustaz Lutfi Al-Bukhari selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Saudara Ziyad Fadlul Al-Musyafa selaku penanggung jawab program Ramadan Berbagi. Yang kami hormati Saudara Zaid Ilham Fadlul selaku Ketua Panitia Program Ramadan Berbagi. Serta hadirin yang kami sambut dengan penuh kebahagiaan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa Trono dalam rangka kajian opening program Ramadan Berbagi dengan keadaan sehat tanpa adanya suatu cacat apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswatul hasanah kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Hadirin yang berbahagia, saya Hamdan selaku pembawa acara pada sore hari ini. Perkenalkanlah saya untuk menyiapkan susunan kajian opening program Ramadan Berbagi dengan tema improve diri untuk menggapai ridho ilahi pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan-sambutan. Setelah itu kajian inti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada hari ini dengan melakukan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan melakukan bacaan basmalah acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudara Batan Abid Hawari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan wa syukuran. Semoga dengan dilanjutkannya ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Zaid Ilham Muhammad selaku Ketua Panitia Acara. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana atina ilman wa zidna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul idza syi'ta sahlan. Wa khairukum min tahiyatan islamiyatan tahiyatan mubarakah. Tahiyatan min ahli jinan. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang terhormat Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Lutfi Al-Bukhari yang akan mengisi kajian pada sore hari ini, yang
yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Trono, kemudian para alim ulama, para sesepuh desa, teman-teman dan semuanya yang digunakan oleh Allah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi wasilah, salah satu wasilah menjadi berkumpulnya kita di surganya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, segala bentuk rahmat-Nya, hidayah-Nya, melapangkan hati kita, melapangkan jasmani kita, melapangkan segala bentuk usaha kita, dan alhamdulillah kita bisa dikumpulkan pada Baitullah, masjid yang mulia ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan, kita jumurkan, kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana dari jerih payah beliau, dari segala bentuk pengorbanan beliau, nikmat Islam, nikmat agama Islam bisa kita nikmati dengan santai, dengan tanpa gangguan. Beda halnya dengan para salafus soleh, para sahabat terdahulu yang ketika hanya untuk menyebutkan satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus dengan berkorban darah, berkorban harta, tenaga dan segala macam sebagainya. Kami di sini amanggil sedikit memberi sambutan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak atas partisipasi segala pihak, baik dari sponsor, dari tim panitia, dari tuan rumah takmir Masjid At-Taqwa Trono. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas partisipasi dari segala pihak. Alhamdulillah acara ini bisa dimulai dengan lancar. Kemudian kami juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik mungkin dari segi fasilitas, dari segi snack, ataupun nanti kedepannya jika banyak kekurangan maka itu menjadi evaluasi kami ke depannya. Sudah menjadi hal yang maklum di kalangan umat muslim, di mana ketika bulan suci Ramadan akan datang, banyak pasti berbagai macam budaya, berbagai macam adat akan dilaksanakan untuk menyambutnya. Karena satu bulan ini merupakan bulan yang paling mulia di 12 bulan yang lainnya. Maka dari itu kami pada khususnya dari komunitas tim Gemati sedikit ingin menjeripayahkan berikhtiar untuk bagaimana memuliakan bulan ini dengan membuat program-program untuk mendukung aktivitas ibadah kita ketika Ramadan. Tentunya di sini kami juga berkolaborasi dengan Rohis, Prisma, kami dua Klaten dan juga komunitas ngaji milenial. Insya Allah kedepannya akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Insya Allah akan berlangsung, ada yang online, ada yang offline. Salah satu offline adalah kajian opening saat ini. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya Imam Abdul Rahman atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu acara inti kajian opening program Ramadan Gemati yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Mufi Al-Muharrid Al-Hafid, seorang imam seribu masjid, telah berpengalaman dalam safari dakwah ke berbagai
Selain menjadi dai muda, beliau juga telah meraih prestasi sebagai qori nasional dan menghafid Al-Quran. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri wanita ini. Setelah membaca buku bersungguh-sungguh, lalu berpikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. بحق الله الإخوان والأخوات رحمكم الله.
kehidupan yang Allah berikan di dunia ini untuk senantiasa bersyukur kepada-Nya. Apa kata Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum lazidannakum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Nikmatnya apa saja jemaah? Nikmatnya bisa hadir di satu majelis ilmu yang penuh barakah ini insyaallah. Nikmatnya kita Allah berikan sehat. Nikmatnya Allah berikan panjang umur, berkah umur kita. Nikmat bisa merasakan begitu nikmatnya iman dan Islam sampai sore hari kita merasakan. Dan masih banyak sekali nikmat yang perlu kita ketahui. Karena nikmat itu sangat luas sekali. Oleh karena itu, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid, kata Allah. Allah mengatakan barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Aku, kuberikan tambah nikmat kepada kalian. Jadi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna 'azabi lasyadid. Makanya Allah berikan dua tipe kali dalam hidup ini. Menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, atau menjadi hamba Allah yang kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga yang hadir di sini kita mendapatkan catatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ayuhatul ikhwan rahimakumullah, para pelajar, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang hadir di sini yang tidak bisa disebut satu persatu namanya. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid At-Taqwa. Apa nama daerahnya? Tolong. Kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita. Mungkin teman-teman di luar sana banyak aktivitas. Banyak sekali aktivitas. Tapi alhamdulillah Allah sempatkan hadir dalam suatu majelis ilmu. Barang siapa yang senantiasa suka dalam majelis ilmu, duduk bersama maka Allah akan turunkan malaikat untuk mencatat amal kebaikan kita. Kita jangan pernah untuk ragu dalam hal kebaikan. Kedua kalinya malaikat akan Rasulullah kepada kehasanan kita. Kemudian pada pasir posisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, perjuangan beliau dalam hidup keringat beliau sampai detik hari ini, sampai kita umur sekarang, kita masih bisa merasakan iman dan Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya hingga kita di zaman nanti. Karena kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat. Sebenarnya saya ingin banyak sekali kesempatan ini. Yang pertama utama di hari Jumat itu apa saja? Yang kedua, kita dekat lagi untuk dalam bulan Ramadan. Dekat sekali. Sudah hadir di depan mata kita. Insyaallah sudah asing. Sekarang kita di hari Jumat ini, apa keutamaan yang kita lakukan? Keutamaan yang pertama itu
Al-Baqarah ayat 185 mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, nanti kita akan diturunkan di bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul bulan. Dan masih banyak sekali. Berapa hari kita Ramadan kakak? Berapa hari? 4, 3, 3 hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Tak terasa. Insyaallah. Ada bisa. Bulan Ramadan yang dimana kita dianjurkan untuk nanti memperbanyak sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam membaca Al-Quran. Apa yang harus kita persiapkan di dalam bulan Ramadan nanti atau sekarang? Sebelum masuk bulan Ramadan, apa yang kita persiapkan? Yang pertama yang kita siapkan di bulan Ramadan adalah niat kita. Niat dalam nanti masuk bulan Ramadan mudah-mudahan kita sampai dalam keadaan sehat walafiat. Ada salah satu murid dengan gurunya di Mesir, ulama besar ya. Dia mengatakan, "Ya guru, kenapa engkau menangis?" Ini saya ceritakan lagi bahwasanya ketika antara murid dan guru bercerita, "Ya guru, kenapa engkau menangis?" Ya syekh gitu kan. Terus syekhnya menjawab. Beliau mengatakan bahwasanya saya menangis karena saya takut katanya. Tapi kenapa? Takut tidak sampai di bulan Ramadan. Seorang ulama besar, seorang yang sudah banyak sekali ilmu yang dimiliki, tapi beliau masih khawatir untuk takut dengan nanti tidak sampai dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang beliau seperti itu, sampai beliau langsung terdiam. Dia menunggu gitu, dia tidak bisa ngomong apa. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai Ramadan dengan sehat. Karena yang dilakukan nanti jamaah, adik-adik, kakak-kakak, semua yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus siap dalam untuk menyambut bulan Ramadan dalam hal situasi apapun kita harus siap. Karena sejatinya itu yang paling dekat dengan kita itu bukan keluarga kita, bukan teman-teman kita, bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, bukan. Tapi adalah kematian. Ini yang kita harus takutkan, yang kita khawatirkan. Nanti mati dalam keadaan apa? Tidak tahu ya. Karena kebiasaan orang meninggal dunia, kebiasaan hidup yang dilakukan. Kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran, wallahi, satu
nanti masuk dalam bulan Ramadan. Ini doa Bapak Ibu ya. Semuanya hadir di sini, jangan pernah kita lepas. Allahumma baligh pagi hari pagi doa banyak. Dulu Ramadan berikutnya atau Ramadan yang dulu ada di samping kita ibu kita, ada di samping kita bapak kita, bapak kita, nenek kita, kakak, adik dan sebagainya. Sekarang mereka sudah tiada, sudah tidak menemani kita karena Allah sudah sayang dengan mereka, sudah meninggal dunia dan sebagainya. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk nanti melaksanakan bulan Ramadan. Insyaallah. Apa jawaban yang terbaik? Insyaallah. Semoga Allah lancarkan dan sehatkan semua bulan Ramadan. Baik, kita harus takut, harus khawatir dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Apakah boleh bahagia? Boleh sekali. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran, bulan di mana Allah memberikan pahala sangat banyak. Goalnya di bulan Ramadan, emasnya ada di bulan Ramadan, pahala dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Yang di mana ketika masuk bulan Ramadan, neraka jahanam dan neraka yang lain Allah tutup setutup-tutupnya, dan pintu surga Allah buka sebuka-buka. Dan iblis, jin, setan dan lain sebagainya Allah belum mengikat supaya tidak mengelabui yang namanya manusia. Itulah spesialnya dari bulan Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan hati ya. Setelah niat harus kita siapkan yang kedua itu hati kita yang bersih. Hati yang bersih, qalbi kita tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa itu sangat penting semuanya. Jangan sampai nanti masuk dalam bulan Ramadan hati kita masih kotor, abang kakak, semuanya yang ada di sini jangan sampai. Kita iri dengan teman, dengki dengan teman, dendam dengan kawan kita dan lain sebagainya. Sampai kita tidak temu sampah dan lain sebagainya. Wallahi jangan seperti itu. Hilangkan. Bagaimana caranya? Ikhlaskan. Yang kedua kita sadar sudah mampu kita mendapat tingkat yang kedua ini. Ada tingkat yang ketiga yang namanya memaafkan. Sudah mampu kita memaafkan, tingkat yang ketiga ada lagi yang namanya mendoakan mereka dalam hal yang Masya Allah. Ini harus kita betul dalam diri kita. Jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, kita hati masih kotor ya Allah. Kamu tidak. Hati kita masih kotor dengan orang. Kotor dalam arti apa? Tidak baik dengan orang. Mau nyapa saja tak mau. Dendam dengan orang, dengki lah, jangan seperti itu. Hilangkan. Ibarat air putih ini yang sedang hilangkan, betul? Ini ibarat hati kita yang bersih. Putih gelap ya. Tapi jangan sampai ada titik kita sinokin yang masuk di dalam air ini. Ketika kita mengucapkan maka akan jadi hitam-hitam. Jangan seperti itu. Jadilah hati yang bersih. Ketika ada kotorannya harus kita bersihkan. Ibarat seperti ini. Kita kalau menanggung kopi yang sering buat kopi atau teh, sekarang masih ada tuh. Bagaimana supaya bening? Akan kembali ini bagaimana? Hidupkan keran. Coba kita lihat ini ibarat. Hidupkan keran sampai dia tutup. Dia lama-lama akan berubah menjadi putih. Itulah kalau hati sedang kotor, maka harus dibersihkan terus-menerus. Jangan lama keadaan. Jangan pernah kita berdendam kepada siapa. Orang boleh jelek dengan kita, orang boleh buruk dengan kita, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan doakan dalam kebaikan. Wallahi orang baik Allah berikan dua tipikal jemaah.
Setelah kita mata niat dengan baik, yang kedua membersihkan hati, yang ketiga, ini sangat penting, bahkan wajib. Kita harus menjaga amanat-amanat wajib kita. Apa itu? Kata apa? Amanat wajib ini harus kita jaga. Sholat kita. Mungkin sebelumnya kita belum bisa sholat tepat waktu, belum bisa jamaah di masjid, terutama laki-laki. Perempuan sudahlah, mereka di rumah saja. Tapi apakah boleh di rumah? Boleh. Silakan sholat di rumah. Tapi laki-laki wajib di masjid. Hayya 'alas shalah. Mu'azzin berbicara seperti itu, memanggil. Mari sholat kita mu'azzin. Ayo nantilah. Makanya manusia seperti itu. Nanti belum juga hormat kan. Hayya 'alas shalah. Nanti dia belum juga al-Fatihah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Belum juga waladhdallin. Hayya 'alal falah. Masih ada kata nanti. Tentu suratnya masih panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai surat panjangnya, gitu ya. Nanti aja. La ilaha illallah. Hasbuh. Karena kita menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi barang siapa yang menyampaikan hal kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat, maka semuanya akan hancur. Ibarat dia ini yang ada di masjid, satu saja sudah hancur, maka yang empat ini akan hancur. Ketika kita sudah mampu untuk menaklukkan subuh atau di pagi hari kita, maka itulah orang yang sukses. Orang yang sukses itu adalah ketika dia sudah mampu untuk menaklukkan pagi atau subuh. Subuh ada dijaganya, apalagi yang karena suatu rezeki kita, amalan kebaikan kita setelah urusan kita di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh? Nafas-nafas orang munafik tidak ada. Kenapa? Enak tuh ya. Itu berubah rezeki. Waktu subuh. Makanya jin, syaitan dan lain sebagainya kencing di telinga kita supaya kita tidak tahu. As-salatu khairun minan naum. Katanya. Wah, tetap disiram sama jin dan syaitan. Tak terdengar sama sekali. Kamu sudah bicara. Apa yang harus kita lakukan? Berubah. Masih muda, ya. Kita menyepelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sama-sama dengan Allah. Mungkin dulunya kita sering telat sholat, sering masuk sholatnya, bahkan tak sholat. Ya sudah, yang kemarin masalah sudah meninggal lagi sudah kembali ya Allah sekarang perbaiki amalan kebaikan. Kenapa Allah tidak pernah mempermudah urusan kita? Kenapa Allah tidak pernah memberikan hal kebaikan dengan kita, bahkan menentang masalah ujian yang sangat berat sekali? Pertanyakan, perhatikan sholat kita. Mungkin di sholat kita belum ada yang benar, belum baik sholat kita, sering menyepelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat saja kita lalaikan, maka yang lain akan lalai. Kenapa hancur hidup kita? Kenapa tidak pernah diberikan pekerjaan? Kenapa banyak sekali masalah? Karena sholat kita
Tak mampu kita sholat dalam wudhu berdiri. Kalau ada wudhu ya, adalah perempuan banyak halnya. Kita harus paham, tapi jangan dibuat ya. Ini yang bagi laki-laki wajib sekali. Kalau kita sholat tidak mampu ya, sakit ya, kemudian seandainya kalau kita Allah berikan sakit, tak mampu berdoa ya, sejuk dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Masih wajib sholat, masih wajib sholat. Karena itu masih bernafas. Sholat dulu, duduk. Tak mampu duduk, maka kita berdiri pakai mata. Tak mampu juga duduk dan tak mampu juga berdiri. Sesungguhnya terletak berbaring. Berbaring tak mampu juga berbaring berkedip mata. Tak mampu juga berkedip mata, maka sholat di hati, dalam hati. Dalam hati merasakan bagaimana berkesulitan dalam hati. Tak mampu juga dalam hati, innalillah di sholat. Tujuan kita hidup sebenarnya mudah, ingat ini. Satu saja. Tujuan hidup kita menunggu waktu sholat dan menunggu kita kapan waktu disolatkan. Maka kita jangan sombong. Jangan pernah sombong sama siapapun. Wah, sangat bahaya. Apalagi kita manusia ya, tak pernah jauh yang sombong dan sebagainya. Hilangkan. Sombong itu penyakit yang luar biasa. Ya Allah, kita ini akan meninggal dunia. Kalau kita sombong dengan orang lain, siapa yang akan memandikan jenazah kita? Siapa yang mengantarkan jenazah kita di alam kubur? Kalau kita sombong dengan orang lain, bagaimana orang yang ingin untuk memandikan jenazah kita? Mendoakan kita dalam rangka kebaikan. Oh, jangan abaikan semua. Hilangkan penyakit sombong kita ini. Hilangkan. Kita hidup bersama dulu semua baik. Ya. Saling memaafkan, saling tolong menolong. Insyaallah baik kewajibannya. Kalau namanya sama biasa. Dan kita tak boleh sombong kepada siapa. Karena kita harus hidup bersama. Dan nanti kita akan meninggal dunia memang akan meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengafani kita, memandikan dan sebagainya, mendoakan, mendoakan kita. Mereka yang akan mengantarkan kita di alam kubur. Kalau bukan mereka siapa lagi? Mereka sendiri gitu ya. Tidak bisa. Maka kita harus perlu orang lain. Jangan hidup sendiri dengan. Makanya di manusia ini ada sahabat, ada teman, ada orang lain, keluarga kita, family kita. Di sini kita berguna. Tuhan musyawarah dan sebagainya. Banyak musyawarah. Saya baru tahu ada yang namanya belum mati ya. Apa sih namanya? Belum mati. Belum mati tahu. Ini satu program yang sangat bagus sekali. Berbagi ya. Allah, waktu saya sudah maka berbagi ini merupakan perhatian sejarah sekali tentang tilawah Al-Quran. Kalau tempat kami namanya ta'alum. Ya, dengan remaja semua masyarakat harus dikembangkan terus. Quran tilawah. Para senang dalam Al-Quran. Teman-teman kalau tahu tahapan yang kalian baca yang kita baca, mungkin orang perlu dan mereka akan senantiasa sehari-harinya membaca Al-Quran. Apa dalam kitab At-Tibyan? Iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Ini bukan saya bercakap, tapi dari Muhammad SAW. Ini mana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, berkata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka akan mendapatkan syafaat nanti itu di hari kiamat. Ya Allah, syafaat. Terus bagi yang belum pandai baca Al-Quran,
Jangan sedih, jangan khawatir. Belajar ya. Maka dalam kita kami tulis ada Al-Quran wa yata'ata fa huwa syakkun 'alaihi lahu ajrun. Orang yang senantiasa terbata-bata wa yata'ata di garis bawahi wa yata'ata fa huwa syakkun 'alaihi lahu ajrun. Orang yang bergerak-gerak belum pandai baca Al-Quran dan masih terbata-bata jangan bersedih. Kalau Allah akan berikan dua kebaikan, dua pahala. Kami yang lancar hanya dapat satu saja, 10 kebaikan. Tapi kalau panjenengan jadi semua yang hadir ada yang belum pandai baca Al-Quran, mungkin ini yang menyebabkan baru Iqra ya alif, ba, ta, sa dan lain sebagainya. Semangat terus, belajar terus. Wallahi akan dapat pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Sama kita Al-Quran. Kita harus senantiasa menjaga Al-Quran kita. Pemanasan, apalagi kita lagi masuk bulan Ramadan. Dari sekarang kita harus pemanasan. Sholat kita jaga, sedekah kita jaga, ngaji kita juga kita jaga jemaah. Jangan malas untuk mengaji. Quran itu lebih cemburu daripada manusia. Lebih baik kita tak pandai dalam ilmu membaca bahasa Indonesia dan sebagainya daripada kita buta dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Maka bersyukur yang hadir di sini yang ada anaknya yang mana yang menghafal Al-Quran, maka bersyukur sekali. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama al-kitaba tibyanan wa hikmatan li Ismail bin Ibrahim. Al-Bukhari mengatakan, Imam Bukhari meriwayatkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang senantiasa belajar Al-Quran, sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran lebih baik dari orang yang mengajarkannya kembali. Kita sudah pandai dalam baca Al-Quran, tapi kita lebih baik lagi diajarkan kembali kepada siapa yang belum pandai baca Al-Quran. Jangan kedukun, jangan terlalu dengan itu. Mungkin ada kakak sebelah sini atau abang sebelah sini yang pandai baca Al-Quran, dia punya adik, punya orang tua, kakak yang belum pandai baca Al-Quran, monggo diajarkan. Jangan malas atau pelit dalam Al-Quran. Banyak wajib kalau saya sampaikan itu walaupun saya sedikit cerita. Saya waktu itu mesti kajian di Magelang. Magelang itu sudah pernah. Jadi di satu desa terpencil di Buncai. Magelang dingin kan? Desa ya, tapi beliau tengok. Jadi isi di sana jamaahnya ibu-ibu hamil semua. Ibu semua. Yang apa namanya? Yang bapak itu Sapam, Banser dan sebagainya. Misalnya ibu-ibu khusus kayak jadi ibu-ibu yang hadir hampir 3 ibu-ibu semua. Jadi ketika itu setelah habis mengisi pengajian, saya kan izin pulang sebelum maghrib. Dari tuan rumah PKN di kami. Dia cerita jadi masih. Jadi ketika saya kembali tak jadi ibadah sore. Hanya saya pulang lagi pada maghrib. Tapi pada pulang PKN Allah boleh menampakkan. Ya, jadi kita tetap semangat dalam menyampaikan Al-Quran. Nah, oleh karena itu ketika saya habis maghrib, sholat dan bersama kan. Habis maghrib waktu ini mendengar ada anak kecil mengaji. Keluar saya sebentar. Mejanya seperti ini kaki panjang. Mengaji mereka ada yang Iqra dan lain sebagainya. Ya Allah, kalau di ini kan sekarang tidak ada guru. Adik mengaji sama siapa adik? Adik tidak ada guru mengaji. Mereka tak ada guru mengaji. Terus kalian mengaji sama siapa? Kami mengaji bareng-bareng kan? Tidak ada. Mereka tak ada yang mereka tapi semangat lagi dulu. Tak bilang ahli badan saya berpikir kayak dengan menteri amat baru. Saya tidak satu istri. Mereka semangat lagi. Dari Iqra dan terus
2016 saya berangkat di Darus Syahadat ya, di Takhasus. 2015 saya datang lagi ke Pulau Jawa untuk menghafal Alhamdulillah. Dan karena itu alhamdulillah bersyukur sekali Allah memberikan saya kenikmatan dan ilmu dalam bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Maka yang hadir di sini jangan pernah putus asa dalam mengajarkan kebaikan, terutama dalam membaca Al-Quran. Kita di sini orang-orang pintar kan mulia dengan Al-Quran. Orang senantiasa menjaga Al-Quran, maka kita tahu akan Allah memuliakan dunia dan akhirat. Akan menjaga serius. Insya Allah ada hal kebaikan yang memberikan dengan kita. Maka bersyukurlah. Ada guru-guru di sini semua yang hadir, semua yang di sini calon-calon guru, calon pemimpin semua, terutama laki-laki atau menjadi bapak kepala rumah tangga, wajib atau pandai dalam membaca Al-Quran. Kalau pandai, wajib belajar. Nah, akan menjadi wasilah untuk mengajar istri dan anak-anak kita. Karena kalau kita Al-Quran, siapa lagi yang menolong kita? Jadi, ketika kita meninggal dunia nanti, yang akan menolong kita Al-Quran. Datanglah malaikat nakir. Dia ingin menghantam, siksa kubur, siksa orang tuanya ya. Lah, kita malaikat jangan bersiksa orang tuanya. Anaknya sedang menyanyi. Datang lagi malaikat bersiksa orang tuanya. Jangan bersiksa. Anaknya sedang sholat. Datang lagi malaikat untuk bersiksa orang tuanya. Jangan. Anaknya sedang berdoa untuk dibawa kepada Allah. Ini yang harus kita persiapkan, yang harus kita belajar. Kita lagi Ramadan atau belum masuk ke Ramadan, pemanasan dari sekarang. Kita harus persiapkan. Ibarat seperti ini yang kita contoh ya, pelari dunia yang mengambil juara 1 ya. Mereka sebelum mendapat juara 1 itu pasti mereka pemanasan dulu kan? Pemanasan masih lari dulu bertahun-tahun latihan baru mereka akan mendapatkan juara 1. Begitu juga dengan kita, bagaimana supaya tidak bosan dalam membaca Al-Quran. Sibukkanlah kita dalam berkebaikan. Walaupun kalau masuk gitu kan, saya sibuk banget sih, padahal saya tidak ada lagi waktu. Ini resepnya. Sesibuk apapun Anda, masukkanlah hal sibuk Anda dalam kebaikan. Masukkan waktu mengaji Anda dalam sibuk itu. Kita sibuk banget ya, tak pernah melakukan hal yang lain sebagainya. Saking sibuknya. Di waktu sibuk itu masukkanlah waktu ngaji kita, waktu kebaikan kita dalam sibuk. Harus dimanfaatkan waktu ketika, terutama yang masih muda ya, kepada anak muda yang tadi ya. Anak muda kalau tidak membawa satu atau karya yang luar biasa, maka tidak ada yang menarik dari dirinya kecuali kemudaannya. Anak muda kalau tidak membawa sesuatu atau karya yang luar biasa, maka tidak ada yang menarik sedikit pun dari dirinya kecuali kemudaannya. Harus dimanfaatkan waktu ini. Anak muda ya, semangat. Yang pertama niat, kedua hati bersih, yang ketiga amalan wajib, yang keempat perbanyak sedekah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika kita sedang kumpul banyak dosa dan sebagainya, ingat ayat Allah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kata Allah, bukan wahai berdosa, bukan wahai munafik,
Semoga dengan ilmu yang disampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Mari bertanya susah dia. Semakin banyak kita bertanya, akan mendapatkan ilmu yang luas. Siapa namanya? Itu bertanya. Silakan. Sering-sering saja, tidak masalah. Tanpa bertanya sering saja. Yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melepaskan hati untuk selalu istiqomah mencari ridho Allah? Bagaimana cara kita melepaskan hati untuk selalu istiqomah mencari ridho Allah? Tanya terus. Bagaimana cara kita mementaskan diri kita supaya kita selalu istiqomah dalam menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu kita bersyukur kepada Allah. Banyak syukur, terus bersyukur. Yang kedua, bersabar supaya kita selalu istiqomah. Yang ketiga, bagaimana cara kita serutan kepada Allah yang benar-benar berindu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebaikan terus. Ketika seseorang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluk akan cintanya. Raih dari cintanya Allah, maka seluruh makhluk akan cinta dengan kita. Dekati dulu yang mencintanya, maka yang akan mau streaming mencintanya. tapi kendalanya di kota. Maka kita harus bersyukur. Nah itu Terus pakai selanjutnya kotanya harus sendiri kita nggak apa-apa. Iya. pelajari, ya. Oh ya udah. Supaya Oke. istiqomah. Nah, tadi katanya Kita kendala harus kendala di kota. Niatnya mau ditreaming kalian. belajar. Ya udah. Kemana pun kita harus belajar dulu dari sini, maka kita akan selalu mendapatkan kebaikan. Itu penting sekali. Yang selanjutnya yang harus kita benahi supaya iman kita istiqamah, berdoa. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan lupa doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di atas agama ya Allah, supaya kita tetap istiqamah dalam keimanan dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya pendek. Insyaallah hafal semua ya. Insyaallah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Supaya hati kita pantas, supaya pikiran kita juga bersih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang apakah ada tingkatan khusus untuk kita mengamalkan hadis tentang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu? Apakah ada tingkatan khusus untuk kita mengamalkan hadis tentang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tingkatan khusus dalam mengamalkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu? Itu sebenarnya kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Tidak harus dalam belajar Al-Quran, belajar hal lain juga yang kita dapatkan ilmu kita ajarkan kembali. Tingkatannya itu adalah kita harus mengajarkannya kembali. Tingkatan yang pertama, tanggung jawab kita. Tingkatan tanggung jawab. Allah berikan sebuah ilmu dengan kita, maka tanggung jawab kita untuk mengajarkannya kembali. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran, maka kita diajarkan untuk diajarkan kembali. Perhatikan arti berikutnya, diajarkan kembali. Orang yang mengajarkannya kembali. Kenapa seperti itu? Karena kita harus menanggung jawabkan ilmu yang sudah Allah titipkan dengan kita untuk menyampaikannya kembali. Mungkin ada di bidang pakarnya dalam psikolog, ada di bidang pakarnya di ahlul Quran, ada di bidang pakarnya di dalam kesehatan, dan lain sebagainya, IT dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mampu untuk dapat ilmu seperti itu, maka yang harus kita berikan tingkatan yang pertama, ada tingkat tanggung jawab untuk kita memberikan pelajaran kepada yang belum tahu. Jangan kita pelit, terkadang kita baru dapat ilmu sedikit, kita sudah dan lain sebagainya. Ini dari kita, jangan kita baik dalam hati. Ilmu pribadi kita tetap menurut. Harus kita berikan yang terbaik. Kita harus berikan tanggung jawab tadi. Cuma tidak ada tindakan. Tidak kewajiban kita itu kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Setelah kita dapat, maka diajarkan kembali ilmu yang kita dapatkan. Siapa? Pasti mereka akan diajarkan kembali dan mengulang pelajaran itu. Biar apa? Biar tidak lupa. Dan ada yang meneruskannya. Seandainya kalau tidak ada tingkatan tanggung jawab dan tidak ada tingkatan dalam untuk meneruskan ilmu yang kita dapatkan, siapa penerusnya? Siapa yang meneruskan imam? Siapa yang meneruskan muazzin? Siapa yang meneruskan dan lain sebagainya? Kalau bukan mereka yang anak muda atau anak kecil, siapa lagi? Nah, orang tua. Wallahi, kita tidak tahu kalau muda dan lain sebagainya, anak muda tidak pandang dulu. Nah, kita harus persiapkan. Karena itu tingkatan yang harus kita ambil satu saja kalau dari saya, kewajiban kita dalam menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Tanggung jawab kita sampai kita meninggal dunia akan diperlukan ilmu yang kita dapatkan. Itulah tingkatan yang kita dapatkan dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Barakallahu fiik. Lanjut, ini pertanyaannya dia angkat dulu. Apakah ada yang bertanya? Ada saya. Bantuin dah. Dirimu enggak pegang. Dirimu enggak pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih kan cara mempertahankan niat kita tuh tetap lillahi ta'ala? Karena kan niat kita ini dari awal
sesuatu niat yang apapun betul bisa mendapatkan yakin dari ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada titik yang lain. Bagaimana caranya? Seandainya kalau kita contoh situ, kita ingin bersedekah barang atau bersedekah uang, bersedekah makanan, ketika sudah kita kasihkan, jangan sampai kita ingat lagi dan kita bicarakan lagi cukup dia bersedekah. Dan kita ingat-ingat, oh tapi saya kasih ini banyak, ini segini, kita ingat. Ibarat seperti ini, ketika ada barang kita buang ke sungai yang mengalir deras, dan dia terus pergi dalam dimasuk, jangan diingat lagi. Sudah. Kalau kita ingat-ingat lagi, minimal terus saya bakal mungkin itu baru kita belum sampai hanya tingkat ikhlas tidak ingat. Tapi kalau kita memberi sesuatu, ya, atau mengingat sesuatu sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang dia betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah. Kita tidak akan bahas lagi namanya. Maksud kita apa ini? Itu contohnya sangat simpel. Yang kita ingat lagi, ibarat kalau kita membuang sesuatu di sungai. Mungkin ada perahu kecil kita bikin dari kertas. Biarkan dia hanyut sampai kemana dia akan berkumpul. Tidak usah kita terusin. Ya kan? Itu berarti niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, kalau betul-betul kita memang sudah memberikan hal yang baik kepada siapapun, pertama kali sudah kita ingat-ingat lagi. Yang kedua, jangan dirobok-robokkan lagi. Cukup dia saja. Sebenarnya tidak banyak resepnya, hanya satu saja. Jangan diingat. Sudah. Itu saja. Kalau bisa kita sama Allah saja yang tahu. Jangan diingatkan. Itu yang saya dapatkan dari guru dari Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan cukup dari itu saja. Kalau ada yang ingin bertanya lagi bisa tanya langsung pada Ustaz Lutfi di luar acara ini. Selanjutnya saya berikan kemudian kepada orang yang bertanya tadi. Silakan pada Ahmad dan Ewad yang bertanya tadi, silakan dulu. Dapat nggak? Benar. Baik, kita lanjut acara berikutnya adalah acara yang lain, yaitu pengenalan program Ramadan pagi yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Sepertinya saya habis semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Hadirin yang kami hormati, Ustaz Bukhari yang kami hormati, dan para tamu undangan, Bapak, Mas, Ibu, Bapak-bapak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dan dikumpulkan dalam satu acara yang luar biasa kita mengkaji ilmu, dan kemudian insya Allah kita akan mulai berbicara. Mas-mas, Bapak, Ibu, Bapak-bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sini izinkan kami untuk mensosialisasikan program PRG. Kalau teman-teman belum tahu apa itu PRG, panjangannya yaitu program Ramadan Gemati. Gemati itu nama komunitas kami, dan program ini juga dibantu oleh komunitas-komunitas yang lain, Bisma dan juga dari Ngaji Milenial. Baik, saja ya mempersingkat waktu. Adapun program-program yang kami selenggarakan mulai dari menyambut bulan Ramadan hingga menjalani bulan Ramadan dan nanti bulan Ramadan adalah yang pertama, yaitu program yang saat ini kita laksanakan bersama, yaitu Tabligh Akbar Opening. Ini adalah salah satu program kami, dan alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga bisa memberikan manfaat pada dari ini semua. Kemudian program yang kedua yang kami selenggarakan tentunya di bulan Ramadan selama 30 hari full, yaitu program One Day One Juice dan program One Day One Juice. Program One Day One Juice adalah program sehari satu juz. Kita mengajak teman-teman untuk bertilawah sehari satu juz, dan insya Allah kita akan mengontrol tilawah teman-teman melalui via grup, dan nanti teman-teman bisa bergabung dengan kami. Tentunya informasinya bisa teman-teman dari di IG kami, yaitu Gemati 19, dan teman-teman bisa follow. Dan di situ kami akan mengontrol tilawah teman-teman, dan juga kami akan mengingatkan teman-teman untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan misalkan teman-teman nggak bisa melaksanakan atau belum bisa karena mungkin waktu atau kesibukan, teman-teman belum bisa mengikuti program One Day One Juice, teman-teman bisa ikut juga program One Day One Juice, seminggu 1 juz. Insya Allah ini mudah. Karena itu teman-teman silahkan bagi yang berminat dan memiliki azam untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran bisa mengikuti program tersebut. Insya Allah linknya tersedia di akun IG kami Gimana Tilawah 19. Dan kemudian program selanjutnya yaitu dakwah sosial. Dakwah sosial ini insya Allah kita akan selenggarakan di bulan Ramadan di pekan yang kedua, di tanggal 23 tepatnya di alun-alun. Jadi teman-teman bisa ikuti dan bisa sama-sama berkontribusi, entah itu dengan meramaikan kegiatannya, ikut kegiatannya, atau berdonasi untuk memeriahkan program tersebut. Nah, program dakwah sosial ini isinya apa aja? Yang pertama yaitu baca buku gratis. Jadi kami akan menyediakan buku-buku yang tentu kami kumpulkan dari teman-teman panitia, dan kita nanti kalau teman-teman dari luar mau ikut juga tidak ada apa-apa. Tentunya tidak diberikan tapi dipinjamkan untuk dibaca.
dan tidak hanya membaca buku gratis saja, tapi juga nanti ada bagi-bagi iftar. Insyaallah program ini akan kita selenggarakan di pekan yang kedua di bulan Ramadan, tempatnya di alun-alun. Silahkan nanti teman-teman bisa berkontribusi, bisa bergabung bersama, bisa berdonasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu program kajian online. Program kajian online ini akan kita laksanakan 3 kali dalam 3 pekan di hari Ahad, setiap hari Ahad. Jadi teman-teman, saya lihatkan, saya cek tanggalnya dulu. Jadi untuk program kajian online, kajian rutin online itu di tanggal 17, 24, dan 31 Maret. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Temanya adalah tentang sejarah. Nanti teman-teman bisa follow di kami dan teman-teman bisa menyaksikan di live streaming yang kami selenggarakan. Dan kemudian program kami yang akan menarik ialah posting dakwah. Jadi kami memiliki bagian media yang sudah bekerja di 30 hari sebelumnya, dan insya Allah di 30 hari di bulan Ramadan, yaitu membuat postingan dakwah. Jadi teman-teman yang menarik, ingin melihat dan ingin mengisi pelan, silahkan teman-teman bisa follow di kami. Dan kemudian yang terakhir yaitu program tabligh akbar closing yang insya Allah kami adakan pada tanggal 15 April setelah bulan Ramadan. Jadi teman-teman yang punya ruangan waktu, yang berminat, bisa mengunjungi program kami. Teman-teman yang bermati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian program kami yang bisa kami sampaikan, dan kami juga mengajak teman-teman untuk sama-sama berkontribusi, sama-sama ikut meramaikan, ikut andil dalam mensukseskan program-program kami. Insya Allah program kami bisa menjadikan Ramadan kita lebih produktif, bisa menjadikan Ramadan kita lebih bermanfaat, lebih barokah. Dan teman-teman sekalian juga bisa ikut andil dalam berdonasi, karena kami menyelenggarakan program-program tersebut tentunya dengan biaya, dan biaya dibutuhkan sekitar 5,5 juta, dan alhamdulillah saat itu terkumpul 1,5 juta kurang 4 juta. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi, ingin bergabung dan ingin menuai manfaat dari program kami, siapkan yang memiliki kelapangan data bisa ikut berdonasi. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman berminat dan bisa ikut bergabung dan ikut andil dalam program kami. Sebelumnya ada pertanyaan? Cukup ya? Semua jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa telah sampailah kita pada akhir acara yang penutup. Terima kasih banyak kami mengaturkan kepada seluruh hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kajian program Ramadan Kembali pada hari ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat menjadikan amal kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, dan atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau dari saya dan
wabarakatuh. Wis ya. Carane ngunduh piye? Carane ngunduh. Nanti. Aduh, aku enggak tahu. Teman-teman, sebelum pulang kita akan mengadakan sesi foto bersama Ustaz Lutfi Al-Bukhari. Iya. Jadi teman-teman rapat di mana aja, nanti kita fotonya ada dekat sana. Ya. Ya, ya. Silakan duduk. Wah. Ayo, panitia. Oh, tetap duduk di sini. Iya, tetap di sini. Ada teman saya tapi ya. Ketuanya mana ketua mah? Ketuanya panggil dong ketuanya. Ayo, silakan teman-teman. Mari kita rapat kita foto. Ayo, yang di luar. Yang laki-laki rapat. Yang perempuan. Sama-sama ya. Iya kan? Yang aman di kamera ya. Panitia boleh duduk. Yang depan duduk biar yang belakang kelihatan.
lihat kamera 1, 2. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ganti gaya 1, 2. Lagi 1, 2. 哦，mau Ramadan kan berarti guys. Teman-teman silakan nanti kardusnya bisa dibawa dan dibuang di tempat sampah yang telah kami sediakan di teman-teman silakan dibawa kardusnya sampah-sampahnya dibawa dan kemudian bisa dibuang di tempat sampah yang kami siapkan di Ini di save misalnya. Panitia bisa segera Caranya tak pendi. Selesai. Masa di pin kita gunakan untuk ya sholat maghrib. kayaknya udah deh. Pas awal tadi pas langsung penghasilan Kayaknya di ping kuwi ya. ya aku terus disimpan sama orang. Tapi kok di ping kok yang ora? Apa? Iya di ping iki ya. Akhirnya. Bismillah ke orang.